Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Firmansyah. Sini saya akan menjelaskan dampak buruk dari teknologi atau sisi gelap dari teknologi. Nah, mengingat banyak sekali sisi positif yang bisa kita rasakan atau kita dapatkan ya dari teknologi, eh, tidak terlepas dari sana ada juga dampak negatifnya. Nah, saya akan membahas dampak negatifnya. Yang pertama yaitu ketidakadilan ekonomi atau otomatisasi. Di era sekarang itu banyak sekali pekerjaan yang otomatis agar lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, salah satu contohnya yaitu di Jepang, khususnya di hotel itu pelayanannya sudah menggunakan robot. Terus di retail juga supermarket gitu, itu pelayanannya sudah menggunakan self kasir atau misalkan kasir otomatis. Jadi lapangan kerja makin sempit, sedangkan kebutuhan untuk pencari kerja tuh banyak, jadi cenderung mengeksploitasi pekerjaan. Terus yang kedua ada kekuasaan teknologi dan juga korupsi intelektual karena ICT. Ini berkembang sangat cepat dan pesat. Kekayaan dan kekuasaan ini akhirnya terkumpul di orang yang mempunyai kuasa dan juga jabatan, misalkan contohnya perusahaan besar seperti Meta atau pemilik platform digital yang menyaring informasi tertentu sengaja untuk dikasih ke audiens gitu atau pemirsanya. Terus yang ketiga, pedagang kecil makin tergerus atau tersingkirkan oleh adanya kemajuan dari teknologi ini. Misalkan banyak pedagang kecil yang akhirnya kalah saing dengan pedagang modern karena tidak punya akses teknologi, misalnya gak bisa bayar pakai QRIS atau platform digital lainnya kayak Dana misalkan, yang akhirnya pembeli lebih memilih tempat yang modern yang menyediakan QRIS, dan pedagang kecil ini makin tersingkirkan juga. Terus yang keempat ada maraknya hoax dan juga misinformasi atau fake news. Nah, sekarang ini banyak sekali informasi tersebar di internet dan kebenarannya belum tentu diketahui. Contohnya pembunuhan Hanoka dan Hanuka yang diberitakan media barat lalu dikaitkan dengan muslim atau teroris. Itu adalah opini barat yang menggiring agar masyarakat tuh percaya sama hal seperti itu, padahal itu masih bias dan juga kebenarannya belum tentu benar gitu berita tersebut. Bahkan ada upaya untuk mengadu domba sama umat muslim, misalnya Sunni dan juga Syiah ya, agar kekayaannya mudah diambil dan juga dikuasai. Terus yang kelima ada pengetahuan digital. Sekarang kita di era digital ini, tapi banyak hal yang tidak mendalami apapun, istilahnya no but mastering nothing, yang pada akhirnya kita tuh cuman mampu menerima informasinya saja, bukan ilmunya juga. Terus yang keenam ada kebohongan bisa dibuat dengan AI. Seperti yang kita tahu, dengan adanya AI ini kita bisa membuat video lucu, suara, bahkan karakter palsu ya yang bisa diciptakan di AI. Nah, ini tuh sangat nyata dan sangat makin berbahaya kalau misalkan kita mudah percaya begitu saja. Misalkan ada eh, orang difitnah atau misalkan apa gitu dengan menggunakan karakter AI. Terus yang ketujuh ada dampak psikologis dan juga fisik. Jadi banyak yang nggak bisa lepas dari teknologi, khususnya handphone ya. Dari bangun tidur hingga kita tidur lagi, orang tuh bermain HP tuh 24/7 ya. Terus yang selanjutnya ada slot attention span. Jadi fokus kita tuh makin pendek, gampang terdistraksi, susah konsentrasi atau susah fokus karena kebiasaan kita scroll di media sosial dengan cepat. Nah, terus yang selanjutnya ada loneliness. Jadi kita punya banyak teman di media sosial, tapi sebenarnya gak punya teman di dunia nyata buat ajak ngobrol. Terus selanjutnya ada jealous atau kecemburuan sosial. Misalnya karena kita lihat seseorang nih hidupnya mewah-mewah atau gimana gitu. Nah, di TikTok atau di IG, nah kita tuh jadi punya rasa iri terhadap kehidupan seperti itu dan akhirnya menghalalkan segala cara misalkan. Nah, jadi kecemburuan sosial itu juga berdampak negatif dari sebuah kemajuan teknologi. Terus yang selanjutnya adalah moral dan ethical distraction.
Nah, itu sekarang sangat mudah menemukan konten berbahaya. Misalkan kamu maling atau misalkan kamu mau membunuh orang tuh. Itu tuh banyak sekali di media sosial gitu. Terus juga konten-konten pornografi yang gampang diakses. Selain itu, penghinaan juga banyak di media sosial. Public speaking dan juga bullying. Contohnya artis Korea yang pada akhirnya bunuh diri karena tidak kuat membaca komentar jahat yang ada di IG-nya. Jadi, teknologi ini dapat merusak moral dan etika kalau tidak dikontrol secara baik. Terus yang selanjutnya ada yang kedelapan adalah social and family breakdown. Teknologi bikin hubungan sosial kita terganggu. Misalnya di rumah masing-masing malah sibuk dengan sosmednya sendiri sampai lupa mengobrol dengan keluarga sendiri. Terus yang selanjutnya ada dehumanization of life. Sekarang ini pembunuhan jadi lebih gampang karena lihat saja di media sosial, teknologi perang bisa dilakukan secara jauh pakai komputer atau misalkan menggunakan drone jarak jauh atau drone kamikaze ya, kalau istilah dari Jepangnya. Pakai komputer AI juga itu bisa sekarang. Nah, yang jadi otomatis gitu. Terus yang ke-10 ada environmental damage atau kerusakan lingkungan. Teknologi imbas energi listrik yang sangat besar dan itu berdampak ke lingkungan. Ditambah lagi limbah elektronik seperti HP yang rusak atau misalkan laptop lama, laptop bekas, atau misalkan baterai yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu tuh bisa menjadi eh, bisa mencemari lingkungan sekitar kalau misalkan limbah tersebut tidak dikelola dengan baik. Nah, kesimpulannya menurut saya ICT ini tidak selalu berdampak buruk, tapi juga ada sisi baiknya. Juga tergantung bagaimana kita menyikapi dan mengontrol teknologi itu sendiri gitu. Manfaatin seperti AI untuk pekerjaan atau dan lain-lain. Dan juga tapi kita juga tidak terlepas dari sisi negatifnya yang dapat merusak moral, mental dan juga sosial bahkan lingkungan kita sendiri. Tapi kita menggunakan sosial media atau teknologi ini harus dengan bijak. Itu akan berdampak baik juga kehidupan kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.